dangdut. Bukan hanya sekedar bisa, tapi harus menguasai teknik cengkok dan teknik pernapasan yang baik. Tuh Pak, apalagi ngomong masalah teknik Pak. Orang mudeng centini Pak, nggak ngerti Pak, bingung Pak. Ya udah, maka dari itu, sekarang lo fokus dan mulai sekarang lo gak usah kerja lagi. Ya Allah Pak, sampean pecah centini toh Pak. Centini kan nggak punya duit Pak untuk bayar utang Pak. Terus kalau centini nggak kerja karo sampean, terus centini bayar karo apa Pak? Centini, udah. Lupain soal utang-utang itu ya. Firna itu cuma seorang perempuan. Dan di luar daripada itu, dia itu hanya seorang ibu yang akan melakukan hal apapun juga demi dekat dengan anaknya. Gak usah ngomong egois lah. Bukan cuma dia kok yang egois, lu juga egois kok. Loh, kok jadi gua? Apa salah gua? Nah, coba sekarang lo pikir. Kalau lu lagi ribut sama Firna di depan Pipit, apakah kalian berdua memikirkan efeknya untuk mental Pipit? Enggak kan? Nah itu yang gue maksud keegoisan kalian berdua. Ngerti lo? Aku serius ya, Kinan. Restu itu adik aku. Dan dia itu punya masalah rumah tangga yang berat. Kenapa kamu gak kasih tahu aku sih? Mas, aku udah bilang gak mau bahas soal itu. Kenapa sih aku dipaksa terus? Iya, tapi Restu dan Firna itu kan sahabat kamu. Emangnya kamu gak mau kalau masalah mereka cepat selesai? Mas, kalau ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Tega banget sih ngomong kayak gitu. Kayak aku gak peduli aja sama sahabat aku sendiri. Ya enggak. Aku cuma bingung aja sama kamu. Kenapa kamu gak kasih tahu aku keberadaan Restu itu ada di mana? Kan aku bisa bantu masalah mereka supaya masalah mereka gak seribet ini. Coba kamu bayangin, Firna itu ngelabrak Restu pakai bawa polisi segala. Dan sekarang Restu baru dibebasin sama polisi. Emangnya kamu gak kasihan ya? Udahlah, Mas. Kenapa sih aku ditekan terus? Terus Mas kenapa gak ngomongin sama Centini, ha? Dia udah pasti tahu di mana Restu. Kenapa sih aku terus yang disalahin? Keluar, Mas. Keluar. Kamu nih kenapa sih? Udah. Kinan. Stop, Pak. Iya. Ini, Pak. Matur suwun. Pak, ini Pak, tolong Pak. Mohon. Mbak. Matur suwun nggih, Pak. Stop, Bang. Stop. Udah di sini aja, jangan ke sono-sono. Udah, ngumpet aja yuk. Ngumpet? Ngapain saya harus ngumpet? Ngumpet di mana? Ya elah pakai nanya-nanya lagi. Ah, udah ntar aja diskusinya. Kita ngumpet aja dulu, udah. Karena tambahin ongkosnya ya. Assalamualaikum. Centini? Nji Pak. Tuh laki siapa ya? Lakinya bukannya. Saya suaminya. Ah, bukan. Entu laki bukan yang dulu datang ke kontrakan. Silakan masuk dulu. Nji. Berita gede nih. Lu kagak bisa ngeles lagi lu Tin sekarang lu. Saatnya telepon Neng Kinan. Ngapain sih nih cewek nelfonin gue? Pasti gak penting lagi deh. Aduh, mau ngomongin apa sih? Jangan bikin gue bete deh. Ya, kenapa? Ya elah Neng. Ayah telepon malah begitu. Kalau ayah telepon itu berarti ayah dapat informasi penting. Ayah mau ngasih tahu nih soal si Centini. Aduh, udah deh. Centini lagi. Gue gak mau denger soal Centini. Udah. Buset dah. Malah ditutup lagi teleponnya. Aduh, apes bener nih hari. Mana ayah harus bayar ojek lagi. Centini? Nji Pak. Itu taruh aja dulu. Mulai sekarang, lo gak usah bersih-bersih lagi ya. Ada apa lagi toh Pak?
Centini di sini kan buat kerja supaya utang Centini itu segera lunas. Lagian juga Centini di sini nggak bisa lama-lama, harus buru-buru ke kantor, Pak. Ya udah, pokoknya ikut gue ya. Gue tunggu di dalam ya. Ono apa maning sih Bapak iki? Nggih, Pak. Centini, ini. Ini nopo, Pak? Ini lirik lagu. Coba lo nyanyiin pakai lagu Halalin. Ingat dong, lagu yang waktu lo nyanyiin di ruang rapat. Maaf ya Pak, Centini nggak bisa. Loh, kenapa? Lo ikutan audisi kan? Iya Mbak, padahal ini baru hari pertama, udah segini banyak. Pasti nanti pesertanya banyak banget. Coba lihat formulirnya boleh? Mbak mau daftar juga, gratis kok. Centini merasa nggak percaya diri aja, Pak. Apalagi yang daftar banyak. Suara yang enak-enak pun juga pasti banyak. Centini nggak bisa, suara Centini cuma pas-pasan, Pak. Gue yakin lo bisa. Lo mampu. Yang lo butuhkan adalah sekarang percaya diri dan keberanian. Lo gak mau jadi penyanyi? Tin, dengerin aku ya. Kesempatan gak akan datang 2 kali. Jadi jangan sia-siain kesempatan ini. Centini nggak yakin, Pak. Apa Centini bisa? Lo pasti bisa. Centini sih waktu itu pernah nyanyi-nyanyi di sini, Pak. Waktu ketemu sama Bapak itu loh, Pak. Centini itu memang lagi ngebayangin jadi penyanyi terkenal. Ya kemocengnya itu dijadikan mic, Pak. Tapi itu kan cuma mimpi. Centini itu sekarang takut mau mimpi kayak gitu, Pak. Gue paham, gue ngerti kok. Mungkin pada saat itu, lo memang belum siap. Karena yang dibutuhkan seorang penyanyi dangdut. Bukan hanya sekedar bisa. Tapi harus menguasai teknik cengkok dan teknik pernapasan yang baik. Tuh, Pak. Apalagi ngomong masalah teknik, Pak. Orang mudeng Centini, Pak. Nggak ngerti, Pak. Bingung, Pak. Ya udah, maka dari itu, sekarang lo fokus. Dan mulai sekarang, lo gak usah kerja lagi. Ya Allah, Pak. Sampai pecah Centini toh, Pak. Centini kan nggak punya duit, Pak, untuk bayar utang, Pak. Terus kalau Centini nggak kerja karo sampean, terus Centini bayar karo apa, Pak? Centini, udah. Lupain soal utang-utang itu ya. Gue cuma minta lo datang ke sini setiap hari. Loh, Centini nggak boleh kerja, Centini nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi suruh datang ke sini. Tiap hari itu, loh, ya apa toh, Pak? Centini bingung, Pak. Karena gue akan melatih lo menyanyi. Ngelatih nyanyi, Pak. Iya, teknik-teknik dasar menyanyi. Gue yakin lo bisa dan akan berhasil. Restu, tunggu. Kaki udah kasih tau Kinan kalau gue di sini. Sekarang gue mesti gimana lagi? Posisi gue serba salah banget. Aduh, Mas Jo udah tahu semuanya lagi. Dia pasti sekarang kalau ngeliat gue jadi beda. Aduh, lagian kenapa Vina bisa tahu sih? Aduh, sekarang gimana coba gue ngadepin Restu? Aku udah percaya sama kamu ya. Hah? Kamu tega ngelakuin itu sama aku? Firna tadi udah ketemu sama aku dan dia udah bilang semuanya sama aku. Kalau memang dia sudah dapetin Pipit sama dia lagi dan aku udah gak bisa apa-apa sekarang. Gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Hah? Aku bisa jelasin. Kalau tadi gak ada Gio, aku udah labrak kamu tahu? Ya, aku bisa jelasin itu. Mau jelasin apa lagi sekarang? Apa? Hah? Mau jelasin apa sama aku? Setiap hari dari dulu sampai sekarang kamu selalu menghasut keluarga aku. Setiap hari keluarga aku berantakan. Akibat sama Pipit itu kenapa kamu tahu? Pipit tertekan, Pipit sedih itu gara-gara kamu semuanya. Kamu teman baiknya Firna, tapi kamu setiap hari kamu meracuni pikirannya. Nah, udah dong Restu. Kamu cukup dong menghina aku, nyala-nyala aku terus. Asal kamu tahu ya, itu bukan salah aku, bukan karena aku Vina jadi tahu. Jadi siapa? Ya, masa kamu gak bisa nebak siapa? Siapa coba? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tante.